Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di Ekonomi Kreatif Podcast. Ya, jadi di konten ketiga kali ini kita akan membahas tentang freelance, yaitu lebih tepatnya asiknya menjadi freelance bagi mahasiswa. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Bima Gus Mahendra. Saya dari Antropologi 2020 dan di sini saya sebagai staf dari Ekonomi Kreatif BEM UNER 2021. Oke, sekarang saya sudah bersama Kak Farel Christian Tomo. Mas Farel bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan namaku Farel Christian Tomo dari manajemen angkatan 2020, asalnya dari Surabaya. Oke, terima kasih atas waktunya dan juga ini ya kesempatannya. Jadi bisa sharing pengalaman atau cerita-cerita tentang freelance waktu mahasiswa. Oke, silakan dilanjutkan, Bima. Oh iya, siap-siap Mas Farel. Sebentar ini ada problem ya, aduh, Oh, santuy santuy. di kamera sih. Mas Farel itu selain freelance tuh ada bisnis apa ya, Mas? Kalau selain freelance sih sebenarnya baru ada perencanaan bisnis gitu sih. Soalnya ada tugas kewirausahaan juga kan. Jadi selain freelance juga lagi merintis bisnis bareng teman-teman lain gitu. Oh iya ya. Kalau boleh tahu itu nama bisnisnya apa ya, Mas? Oke, kalau yang baru dirancang sama teman-teman itu namanya Makasih gitu kan. Jadi Makasih ini kayak makaroni tapi yang lebih versi sehatnya gitu loh. Jadi makaroninya gluten free terus sama bumbunya itu non MSG gitu sih. Oh Dan iya ya. lebih fokus ke apa ini sehat, ke sehatnya gitu. Gitu. Oh oke. Sip, sip. Jadi lebih ke dalam bentuk makanan ya, Mas? Iya, iya benar. Oh iya ya. Sip, sip. Oke, lanjut ke pembahasan aja ya, Mas. Iya. Jadi kan ini kan membahas freelance kan ya. Nah, kalau boleh tahu Mas Farel tuh menjalankan bisnis freelance itu sejak kapan, Mas? Kalau bisnis freelance itu fokusnya tahun 2000, sekitar 2019 kalau nggak salah. Terus baru, tapi memang dari awal itu kan nggak langsung kayak langsung dapat klien atau dan teman-temannya gitu. Bahkan baru dapat klien itu tahun 2020, itu baru dapat klien gitu. Jadi 2019 itu pas waktu masih SMA ya? Iya, iya Oh benar. iya, keren. Nah, dari freelance itu biasanya dapat berapa, Mas? Kalau per bulan gitu? Ya dikira-kira lah. Kalau rata-rata sih mungkin 600 atau 700 ribu sih. Tergantung project atau berapa banyak klien yang diambil gitu. Oke, oke. Jadi freelance-nya itu lebih apa, Mas? Dalam hal desain desain ya? Hmm. Oh Ya, iya. kalau freelanceku iya dalam bentuk desain sih, desain. Mungkin lebih fokus ke publikasi gitu kayak brosur atau desain sosial media atau misalnya desain apa ini kayak pamflet gitu-gitu, poster gitu. Oh iya iya, siap siap. Nah, buat teman-teman nih, kalau mau memulai bisnisnya, Mas, ya, oh kok bisnis, mau memulai freelance, nah ini harus mulai dari mana, Mas? Ataukah dari peluang yang ada, atau apakah dari Hmm. passion gitu, Mas? Oke, kalau memulai anu ya apa ini kayak misalnya benar-benar dari nol, aku sih nerapin cara ini buat teman-teman yang lain buat misalnya kalau bisnis juga bisa nerapin cara ini. Jadi aku ada kayak formula sendiri gitu. Jadi namanya itu eh, kesel, formula kesel gitu. Kesel. Jadi nanti itu ada K, ada E, ada S, terus ada E lagi, terus ada L-nya gitu. Nah, yang pertama itu K. K yang pertama itu adalah know yourself. Jadi ini step pertama ya. Jadi step pertama yang mungkin bakalan agak sedikit panjang penjelasannya. Soalnya karena step pertama ini yang menentukan banget gitu. Jadi yang pertama ini kan know yourself gitu. Nah, kita harus tahu misalnya dalam freelance. Freelance untuk freelance ini
kita mau memberikan apa, modal kita itu apa gitu. Nah, modal yang di sini tuh maksudku bukan uang ya, tapi lebih ke kayak talenta atau bakat apa yang kita punya yang bisa jadi modal yang kita tawarkan buat freelance itu sendiri gitu. Karena talenta ini nanti jatuhnya akan jadi core atau pusat dari service kita gitu. Gitu sih. Dan buat know yourself ini atau yang step pertama ini nggak gampang gitu. Jadi butuh proses ya kan sedikit lama lah buat nyari apa sih talenta kita atau bakat kita gitu. Soalnya aku sendiri buat sampai nemukan di titik oke jadi bisa freelance design itu lama gitu kan. Bahkan juga kalau sempat diriku sendiri ini kayak terombang-ambing gitu kayak misalnya oh kayaknya aku masuk ini deh kayaknya aku bakat ini deh gitu jadi eh, apa ya perlu waktu buat bisa menentukan gitu kalau misalnya bisa cerita gitu ya waktu misalnya SD dulu itu eh, aku sempat mikir, wah kayaknya aku jadi aktor aja deh, aktor atau apa gitu kan. Kenapa? Soalnya waktu SD dulu itu banyak banget kan tugas-tugas kayak misalnya buat drama, terus habis itu buat puisi yang di apa ini divokalkan gitu kan. Nah, sampai akhirnya mesti waktu tugas-tugas kayak gitu itu nilaiku bagus-bagus gitu. Jadi aku mikirnya, oh kayaknya aku bakalan masa depan ini aku jadi aktor atau apa gitu kan. Nah, habis itu begitu masuk SMP nih, pindah lagi, bukan, oh kayaknya aku bukan aktor deh. Kayaknya aku jadi videographer gitu, video editor gitu kan. Soalnya waktu SMP itu aku ditarik buat jadi kayak yang ngurus video kelas gitu loh, video kelas perpisahan gitu. Nah, tapi waktu SMA itu pindah lagi, oh kayaknya aku bukan video editor deh. Soalnya, wah banyak hal-hal yang di luar kendaliku buat ngedit itu nggak bisa aku handle gitu. Sampai akhirnya di SMA ini baru nemu nih yang cocok, yang misalnya klop sama diriku sendiri gitu. Nah, ini dalam desain yang ya kayak tadi, desain publikasi, desain poster, kayak gitu-gitu, sosial media, kayak gitu. Itu sih. Dan eh apa ini ada beberapa hal yang mungkin aku bisa bilang gimana sih caranya biar kita tahu kalau ini tuh passion kita banget, ini tuh yang eh, talenta kita banget gitu. Nah, ada dua hal itu kayak misalnya saat kamu melakukan itu kamu enjoy dengan hal itu gitu. Jadi eh, waktu misalnya aku kan yang videographer itu iya aku memang bisa melakukannya, tapi aku nggak enjoy gitu loh. Jadi nggak bisa merasakan proses belajarnya gitu, gitu sih. Ya, Terus, dari ah, jadi yang kayak itu kan know yourself kan. yes Nah, bener. itu kan juga penting sekali itu. Apalagi kalau bekerja sesuai dengan passion kan juga apa lebih nggak nggak tertekan gitu kan. Ya benar-benar. Benar sekali. Oke, lanjutnya Hmm. itu ada apa Mas? Yang 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 E. E kedua kan. Yang E kedua itu equip yourself. Equip. Jadi apa ini menambahkan hal-hal lain untuk nilai plus diri kita gitu. Nah, khususnya buat freelance sendiri itu aku punya dua hal yang aku terapkan atau aku pakai gitu. Itu yang pertama yang paling penting adalah skill komunikasi dan yang kedua itu bagaimana cara kita melayani klien gitu. Nah, yang skill komunikasi ini tuh sangat penting gitu karena dari buku yang pernah aku baca 30% dari skill komunikasi itu yang mempengaruhi kalau klien itu akan balik lagi ke kita gitu. Jadi gimana kita menghubunginya, terus habis itu bahasa-bahasa kita waktu misalnya eh, berkomunikasi dengan klien kayak gitu. Itu yang paling dilihat sama klien sih. Soalnya pernah ada temanku kan waktu itu juga apa ini freelance kan, tapi dia kurang bisa menjelaskan apa sih ide dia, kurang bisa apa sih yang ada di pikiran dia gitu. Akhirnya ya klien itu nggak mau balik lagi soalnya dia berkomunikasinya kurang bisa gitu loh. Jadi antara klien sama eh, freelancernya ini kurang kurang klop gitu. Terus yang kedua itu kan how to service. Jadi gimana kita melayaninya. Ini juga penting karena
kita kan buat jadi freelance itu kan seorang diri kan. Jadi maksudnya kita sendiri gitu. Jadi eh, apapun yang kita lakukan ke klien itu pasti akan dinilai dan dinilainya itu atas nama kita sendiri gitu. Kan kita ini membangun freelance ini dengan diri kita sendiri gitu. Jadi yang tips-tips mungkin buat how to service ini dari mungkin gimana cara kalian menghubungi klien, terus habis itu juga gimana misalnya step step by step prosesnya, proses melayaninya, proses pengerjaan dari freelance itu sendiri gitu. Jadi yang kedua itu lebih ke how to service ya. Jadi Ya, kalau gimana kalau melengkapi iya melengkapi. talenta kita gitu. Ya kalau how to service kan juga bisa apa sih, memperluas jaringan koneksi ya Mas. Eh, Ya, bener. Sesama klien atau gimana gitu kan. Ya, ya. Yang S Mas. Nah, ya kayak yang S atau yang ketiga itu setelah kita tahu talenta kita, terus kita melengkapi talenta kita itu ya mulai start now. Jadi S itu start now gitu. Oke. Jadi ketika kita udah ada modal, kita ada apa ini hal-hal yang bisa ditambahkan, ya kita harus mulai gitu. Nah, mulainya dari mana gitu? Banyak orang yang mikir kalau freelance itu harus mulai kayak langsung kan ada platform-platform freelance kan kayak Fiverr dan sebagainya. Jangan mulai dari situ dulu karena eh, buat mulai dari situ kita harus punya kayak portofolio atau hal-hal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Sedangkan kan ini dari nol gitu kan ceritanya. Jadi bisa dimulai dari teman-teman terdekat kita. Jadi kita bisa mulai semuanya itu dari teman-teman terdekat kita gitu. Ya, misalnya apa ini teman-teman dari sekolah atau misalnya teman-teman dari kuliah atau misalnya saudara terdekat kita yang mau pakai jasa freelance kita itu bisa menjadi langkah awal kita memulai freelance kita gitu. Itu Bim. Oh ya sip sip. Jadi kalau eh, baru kali mulai itu bisa lewat web itu ya Mas. Ya bisa atau Coba. bisa Iya bisa tapi dari lebih web. saran ke ini sih sebenarnya lebih ke teman-teman terdekat kita dulu gitu, Oh iya ya. koneksi-koneksi yang kita punya. Oh ya sip Mas. Jadi lanjut yang ke E Mas. E yang Oke. kedua itu tadi. Yang keempat keempat. Kan Oke, keempat jadi kan E gitu. ya Iya ya. benar. Yang keempat itu adalah evaluation. Jadi setelah kita memulai nih, kita setelah memulai, ya kita mengevaluasi dari klien yang kita udah ambil atau misalnya service yang udah kita berikan, apa sih yang kurang gitu kan? Apa sih yang bisa kita tambahkan gitu. Jadi biar semakin ada klien baru, pelayanan kita itu juga semakin meningkat gitu. eh jadi kan yang keempat itu cukup dievaluasi. Yang Iya kelima benar. Mas, L. Nah, yang terakhir Oke. ini oke, yang terakhir ini itu elevate. Jadi elevate. Jadi kan kesel. L-nya yang terakhir itu elevate gitu. Atau eh, apa ya? Meningkatkan yang sudah kita punya sebelumnya kayak gitu. Jadi meningkatkan yang sudah kita punya sebelumnya itu kayak gimana contohnya? Misalnya dulu itu aku baru bisa desain kayak yang mungkin ngambil ngambil apa ini bentuk bentuk vektor dari stok stok market bukan stok market sih apa ya itu namanya Eh, pokoknya ngambil desain dari tempat atau orang lain dulu gitu loh buat jadiin contoh gitu. Nah untuk Elevate ini kita bisa apa ini mulai kita menggodok ide dari awal dulu terus habis itu memberikan ide-ide kita gitu. Jadi bisa lebih fokus ke kualitasnya sih buat ditingkatkan gitu sih Bing. Ya, sip sip Mas. Jadi dari kelima tadi itu aku lebih penasarannya tuh yang kedua ya, yang kedua yang E itu, yang how to Oke, service. Itu kan oke, kalau oke. how to service itu kan apa sih lebih meningkatkan koneksi ya Mas. Tadi. Ya, itu juga bisa. Nah, kalau seumpama para freelance yang pemula itu kalau seumpama kurang koneksi itu bisa mempengaruhi nggak Mas? Oke, jadi kayak kurang koneksi, kurang jaringan gitu ya.
Iya, iya, iya. Kalau menurutku sih ini akan sangat berpengaruh ya, soalnya sangat-sangat berpengaruh. Soalnya di freelance, yang seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau freelance itu kan kita kayak bangun usaha, tapi atas diri kita sendiri. Jadi kita sendirian gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada jaringan atau nggak ada koneksi gitu kan, ya siapa yang bisa kita layani gitu. Dan siapa yang eh, kita pemasukannya dari mana gitu kalau misalnya kita nggak ada teman atau jaringan gitu yang bisa diubah atau dikonversi jadi klien gitu. Bahkan kalau boleh cerita, klien pertamaku dan klien keduaku yang di tahun 2020 itu dari temanku sendiri gitu. Jadi di klien yang pertama itu dia jualan masker gitu kan. Dia buat order dia logo sama desain packaging gitu. Terus dan klien kedua aku juga temanku sendiri itu dia mau desain sosial media gitu. Dan sampai sekarang itu klien-klien yang aku dapat itu dari koneksi yang aku dapat gitu. Kayak klien terbaruku misalnya yang baru-baru ini itu buat grand opening gitu ya, grand opening cafe itu aku dapat dapat klien atau project ini tuh dari tempat aku magang gitu. Jadi eh, CEO ku di tempat aku magang itu ngenalin aku dengan eh, jaringannya ini atau koneksinya ini gitu sih. Ya, jadi sangat berpengaruh ya Mas Sangat kalau sangat seumpama pol. ya jaringan itu harus diperluas juga. Mm-mm. Jadi kalau pemula saran saran dari Mas Farel dan aku juga apa ya lebih ke meningkatkan banyak teman lah atau jaringan Mm-mm. koneksi seperti itu. Mungkin aku bisa ngasih tambahan Bim buat gimana sih cara nambah koneksi gitu. Oh ya, silakan Mas Farel. Oke, oke. Jadi buat nambah koneksi itu mau nggak mau kita harus berani buat jadi lebih aktif gitu. Kalau bisa sih terutama dalam platform online ya. Jadi selain selain kita kayak misalnya menggunakan Line atau WhatsApp atau sosial media lain buat berkomunikasi sama teman kita, nah kita bisa gunakan sosial media buat berkomunikasi dengan mungkin orang-orang yang berpotensi sama kita gitu. Kalau aku saranin sih bisa kalau misalnya buat freelancer ya itu bisa buat LinkedIn. LinkedIn itu. Jadi di LinkedIn ini nanti kita bisa apa ini showcase apa sih pengalaman kita, terus habis itu project-project kita gitu yang ada yang pernah kita lakukan dan nanti kita tawarkan koneksi ke orang-orang lain dulu gitu yang berpotensi buat bisa kita closing kayak gitu. Terus habis itu yang kedua jangan ragu-ragu buat melakukan sounding atau promosi ke jaringan yang ada. Jadi, eh, misalnya sedikit apapun jaringan yang kita punya atau koneksi yang kita punya, kita coba tawarin dulu. Sounding ke mereka, dan biar mereka itu tahu atau aware kalau, oh ternyata anak ini tuh punya jasa kayak gini, punya freelance kayak gini. Kayak gitu. Jadi lebih di apa aktif Ya, di platform-platform itu ya maksudnya. benar-benar. Nah mungkin kalau eh, aku nambahin tuh mungkin bisa aktif di kegiatan sekolah kuliah ya Mas. Jadi seperti Bisa, bisa di banget. organisasi itu juga bisa banget gitu kan. Bisa, bisa. Nah, eh, selanjutnya Mas, ini kan freelance itu kan yang artinya sendiri itu kan bekerja sambilan kan ya Mas, di Benar. waktu lu. Jadi di waktu paruh waktu gitu. Nah, ada nggak sih Mas kalau seumpama ada tips-tips itu supaya nggak tabrakan dengan waktu kuliah, tugas, deadline gitu Mas? Eh, Supaya berat. tips supaya Mm. nggak tabrakan gitu Mas. Berarti lebih ke time management gitu ya, Bima Iya, ya? lebih ke time management. Oke. Nah, kalau kalau aku sendiri itu yang pertama aku buat skala prioritas. Jadi misalnya ke depan ini aku ada tugas ataupun ada kelas atau misalnya ada project atau klien gitu, itu aku buat skala prioritasnya dulu. Jadi deadline mana yang paling dekat dan yang paling mendesak dan yang paling penting gitu. Jadi yang nanti yang paling penting dan paling mendesak itu akan yang jadi nomor satu dulu gitu. Soalnya kalau tanpa skala prioritas ini, jujur aja aku pernah kayak aku ngerjain proyeknya klien, tapi itu deadline-nya masih seminggu lagi. Sedangkan tugas tugas kuliah yang deadline-nya mungkin 2 atau 3 hari ke depan, itu malah aku tinggalin gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada skala prioritas gitu,
ya apa ya istilahnya kayak amburadul, kita nggak tahu mau ngerjain yang mana dulu gitu. Terus habis itu yang kedua itu aku punya bentuk list sendiri. Bentar, aku ambilin dulu ya, Bim. Oke, siap-siap. Oke, ini kayaknya. Jadi buat teman-teman yang ada di podcast mungkin bisa lihat di YouTube-nya ya buat bentuk gambarannya. Jadi ini gambaran ini itu aku punya kayak list gitu, live X word list gitu kan. Nah, eh ini jadi di sini aku ada yang pertama itu bagian ada to do list, terus ada agenda, terus ada apa ini? Rutin sama ada sketch gitu. Jadi ada empat hal ini gitu. Nah, yang di to do list tadi itu aku ngerjain yang buat nempatin skala prioritasnya. Jadi di to do list tadi itu nanti aku susun skala prioritasnya tadi yang butuh apa aja gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada agenda. Jadi agenda itu lebih ke eh, hari ini aku ada event penting apa nih, terus besok ada event penting apa nih, kayak gitu. Jadi lebih kegiatan per bulannya gitu. Terus juga ada rutin. Nah, rutin ini aku tambahin karena eh, belakangan ini aku lagi suka baca buku gitu kan. Apalagi buku-buku tentang branding atau self improvement gitu. Jadi sebelum tidur biasanya aku sempetin buat membiasakan untuk membaca buku sebagai rutinitas gitu. Terus yang terakhir itu ada sketch. Jadi sketch ini tempat tempat untuk ide-ide aku biasanya muncul, oh kok ide ini kayaknya bagus ya buat desain. Nanti aku tulis di situ. Jadi biar nggak hilang kayak gitu. Dan dari list-list tadi itu yang buat acuan hari ini aku mau ngapain, besok aku mau ngapain sampai tugas-tugas aku bisa selesai gitu. Terus yang ada satu lagi yang terakhir itu ini bukan ini sih sebenarnya bukan tips gimana ngatur sih, tapi lebih jangan lupa berikan dirimu waktu untuk rebahan lah, waktu untuk leisure time gitu. Soalnya kalau misalnya terlalu ketat atau strict dengan yang sudah kamu lakukan atau yang sudah kalian rencanakan, itu biasanya akan tertekan sih. Jadi kalau aku sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kayak, aduh, wih, aku penat banget gitu, aku biasanya kayak ya bentar lah ya, aku bisa leha-leha dulu atau rebahan dulu lah, scroll TikTok lah, atau misalnya lihat YouTube, lihat serial-serial gitu mungkin, gitu sih, gitu Bim. Jadi rebahan juga penting sekali ya. Ya, Oke ya. tapi pentingnya biar ini ya nge-refresh pikiran dan Iya ide penting gitu. banget mas itu mas. Eh, kalau dari penanggapan aku, skala prioritas itu lebih ke yang deadline deadline terdekat ya mas. Ya, bisa bisa. Nah, jadi kalau dari aku sendiri itu lebih ke kalau ada tugas keluar gitu ya, itu langsung aku kerjain mas supaya enggak Oh, supaya oke. bisa rebahan gitu mas. Oke, oke. Entah itu tugas dari kuliah, dari organisasi juga mas gitu mas. Hmm, Jadi kalau ada yang keluar langsung aku kerjain. ya ya. Rebahan tuh enak sekali mas. Ya enak banget memang. Kayak bebas banget gitu nggak sih? Nggak kepikiran apa-apa. Ya kepikiran Iya, sih, cuman istirahat aja gitu. iya, iya. Nah, kalau mahasiswa menjadi freelance itu mas, itu ada resiko, seperti Hmm. resiko-resiko nggak mas yang dihadapi itu, pasti pasti ada nggak? Oke, oke. Ada sih pasti. Karena setiap hal pasti kan ada resikonya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau aku itu yang aku rasain, resiko yang pertama itu kita harus on eh, atau dalam tanda kutip 24/7 lah. Jadi kayak bisa on di segala waktu gitu. Jadi karena peluang-peluang buat freelance ini kan harus kita yang nyari gitu kan, harus kita yang nyari sendiri gitu. Makanya harus bisa kayak aktif kayak sekitar ya istilahnya 24/7 lah kayak gitu. Dan buat pengalaman sendiri itu pernah ada itu Instagram gitu kan, Instagram tentang talent casting gitu. Nah itu eh, tiba-tiba itu dia ngirim story gitu kan, ngirim story kalau dia urgent butuh butuh untuk desain company profile gitu. Jadi aku tanpa pikir panjang, oh
ini kesempatan sih, kesempatan aku sebagai freelancer bisa nambah portofolio desain gitu. Jadi aku coba apply ke Gmail-nya dan ya akhirnya bisa dalam satu project gitu ngerjain bareng gitu. Jadi memang harus apa ya bisa on 24/7 sih biar dapat peluang-peluangnya gitu. Terus yang kedua itu ada apa ya kayak resiko resiko kayak pengen ngambil semua project gitu loh Bim. Jadi Oh, eh iya iya iya. ya jadi kayak resiko aku bisa ambil aku bisa ambil ini aku bisa ambil ini gitu. Tapi itu yang resiko yang aku rasain sih. Soalnya kayak kan apalagi ini online. Jadi aku merasa kayak bisa deh ini tak kerjain. Oh bisa deh kayak ini tak tak kerjain, tak coba ambil gitu. Karena aku juga pengalaman pernah ngambil project ini ada 3 project sekaligus gitu dan ada magang waktu itu, magang desain juga. Jadi hektik banget akhirnya. Jadi kayak aduh aku salah deh kayak ngambil semua hal ini gitu kan. Jadi memang harus lebih selektif sih buat ngambil klien atau project gitu. Gitu. Oke Mas, aku paham paham. Hmm. Jadi eh, kan kalau semuanya diambil gitu Mas, jadi itu lebih ke takut nggak bisa ngerjakan atau kalau ngerjakan itu kena denda Mas kalau seumpama Hmm. melewati deadline itu Mas. Kalau aku sih lebih ke arah kualitasnya ya. Kalau misalnya ada pikiran kita udah hektik atau udah kayak tertekan gitu, biasanya mood ngeditnya itu jadi berkurang gitu atau mood ngerjain sesuatu jadi berkurang gitu kan. Karena pikirannya itu kayak aduh masih ada tugas ini, terus aku harus nambahin tugas ini gitu, belum yang lain juga. Jadi akhirnya nggak bisa secara maksimal buat melayani klien itu lagi gitu. Jadi lebih ke apa sih namanya? eh lebih lebih tepatnya mengambil project sesuai dengan kemampuan diri ya Mas. Iya bener, Seperti itu. bener. Oke, jadi mungkin step by stepnya itu yang tadi ya Mas, yang kesel itu. Iya bener, Ya, kesel. jadi know yourself itu eh, ketahui diri kamu. Mm-mm. Waduh, ini kamera. Nggak apa-apa, santuy, santuy. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketahui diri kamu. Terus yang E itu lebih ke equip yourself. Itu ada Ya, seperti how to service ya Mas, iya ya, seperti bener. komunikasi dan juga melayani. Terus yang ketiga itu ada start. Jadi start itu kalau sudah komunikasinya sudah bagus dan melayani klien sudah bagus, itu bisa start, langsung Ya, mulai. Terus kalau sudah memulai jangan lupa untuk evaluasi. Terus benar. kemudian kalau yang L itu elevate ya Elevate, Mas. iya bener. Ya, jadi yang L itu lebih ke elevate, jadi lebih ke meningkatkan, Meningkatkan. ya meningkatkan skill-skill itu Mas. Nah kalau uh, contoh-contohnya freelance tuh apa aja sih Mas? Desain ya desain, Mm. terus dropship, dropship, reseller, terus Kalau apa lagi Mas? kalau freelance itu lebih ke ini sih, Bim. Jasa sih kalau menurutku ya. Maksudnya tak bakat apa yang atau misalnya Oh jadi, talenta-talenta yang kita oh ya punya ya ya, gitu. jadi lebih ke dropship. Kalau Enggak, reseller bukan, kalau kalau dropship itu bukannya bisnis gitu ya? Yang kan barang jasa, gitu nggak sih? jasa kan. Oh, oke oke. Ya kalau kalau aku tahunya tuh lebih ke jasa gitu Mas. Oke oke. Tuh. Oke, kalau misalnya buat contoh freelance gitu sih, menurutku sekarang freelance luas banget sih Bima. Jadi Iya. apa ini apa ya yang eh, contoh aja deh, contoh kalau misalnya kayak penulis gitu ya. Penulis kalau misalnya zaman dulu-dulu mikirnya kalau orang yang suka nulis atau hobi nulis, yang ide-ide punya penulisan banyak itu pasti paling mikirnya jadi penulis buku atau editor buku gitu kan. Tapi enggak, kalau misalnya dengan freelance ini atau dengan ya freelance ini ada banyak peluang lain yang bisa terbuka. Sekarang bahkan ada job atau kerjaan yang namanya copywriter, terus ada content writer yang sekarang malah dibutuhin banget buat startup-startup yang ada gitu. Terus bahkan mungkin nggak talenta aja ya, kayak misalnya kelebihan diri sendiri itu bisa jadi freelance juga gitu. Eh, Soalnya ada nih startup startup tentang mental health di Surabaya itu yang buka
kesempatan karir buat orang-orang yang memiliki suara yang lembut atau misalnya suara yang enak buat jadi narator gitu. Kan nggak pernah kepikiran gitu kan. Maksudnya ada freelance atau kerjaan buat fokus buat jadi narator gitu. Gara-gara dia punya suara yang bagus atau suara yang enak, dia bisa freelance jadi narator gitu. Jadi memang kesempatannya terbuka banget sih gara-gara Oh iya ya. freelance. Jadi lebih ke jasa ya Mas? Ya bener. Jasa. Kalau barista itu bisa nggak sih Mas kalau dikatakan freelance Hmm. itu? Kan membuat kopinya itu kan? Ya, Gitu. iya kalau barista sih bisa aja ya dibuat freelance tergantung nanti kontrak kerjanya dia sama yang bersangkutan itu kayak gimana gitu. Iya sih, banyak Mm-mm. banget sih, luas. Kalau Mm-mm. apalagi di zaman di tahun 2021 ini kan, Ya bener. ya luas banget. Bisa sebagai content creator di YouTube gitu kan Mm-mm. bekerja, Bener. luas banget. Nah, oke Mas. Jadi tadi kan step by stepnya kan juga sudah ya. Mm. Jadi kalau kesimpulannya itu awal-awal tuh lebih ke ketahui diri kamu sendiri gitu. Jadi Yes, kalau bener. ya aduh mati lah. Nggak apa-apa, santuy, santuy. Pakai komputer aku soalnya Mas. Iya, iya, it's okay. Nah, oke, oke. Jadi step by stepnya tuh yang seperti tadi, kesel itu rumusnya. Kesel, bener. Rumus kesel. Iya, rumus kesel. Nah, oke Mas. Terima kasih. Segitu aja Mas. Ini Oke, banyak banget ilmunya ini. Juga penting sekali kalau mau memulai freelance itu. Oke, terima oke. kasih Mas Farel. Semoga sehat selalu. Sampai Oh, jumpa di pertemuan berikutnya. oke, terima kasih Bima. Oke, sama-sama Mas Farel. Ya, Dadah teman-teman semua. oke, oke.